Psikologi Sehari mempersembahkan. Kenapa orang lain berani tapi lu enggak? Cara ngebalikin keberanian yang hilang. Pernah nggak sih lu ngerasa iri ngelihat orang lain kayaknya gampang banget ngelakuin hal-hal yang lu cuma bisa bayangin doang? Kayak temen lu yang pede ngomong di depan banyak orang, yang berani confess ke gebetan, atau yang tiba-tiba resign dan mulai usaha sendiri. Padahal lu masih mikir aja, gue sih nggak berani, gue belum siap, atau kalau gagal gimana? Padahal dalam hati kecil lu tuh pengen banget bisa kayak mereka. Lu pengen bisa ngomong jujur tanpa takut dijudge. Pengen bisa ambil keputusan besar tanpa overthinking. Pengen bisa bilang, gue berani walau gue takut. Tapi ya gitu, setiap kali kesempatan datang, lu malah mikir 1000 kali, jantung deg-degan, tangan dingin, terus lu mundur lagi. Dan makin lama lu ngerasa, mungkin gue emang bukan orang yang berani aja kali ya. Tapi tunggu dulu, kalau gue bilang keberanian itu bukan bakat tapi hasil latihan, lu percaya nggak? Kalau gue kasih tahu bahwa orang yang kelihatan berani itu dulunya juga takut kayak lu. Cuma bedanya mereka ngelatih rasa takut itu sampai akhirnya bisa dikendalikan. Di video ini kita bakal bongkar kenapa sebagian orang bisa punya nyali gede banget, sementara sebagian lainnya kejebak di rasa takut yang sama terus. Dan yang paling penting, gimana caranya lu bisa mulai ngelatih keberanian lu sendiri, pelan-pelan tapi nyata. Jadi siap, karena setelah video ini, lu mungkin bakal ngeliat takut dengan cara yang beda banget. Fakta ilmiah, asal-usul rasa takut. Oke, pertama kita harus ngerti dulu, rasa takut itu bukan tanda lo pengecut. Justru, rasa takut itu mekanisme bertahan hidup yang ditanam di otak manusia. Menurut penelitian dari Amygdala Center, Harvard University, bagian otak yang namanya amigdala berperan besar dalam menimbulkan rasa takut dan cemas. Amigdala itu kayak alarm. Kalau ada sesuatu yang dianggap berisiko, dia langsung bunyi. Masalahnya, otak kita sering nggak bisa bedain mana bahaya nyata dan mana bahaya sosial. Contohnya, takut diserang harimau dan takut ditolak orang itu dua hal yang beda. Tapi otak lo bisa ngasih respon yang sama. Keringat dingin, jantung berdebar, tangan gemetar. Padahal yang satu nyerang nyawa, yang satu nyerang ego. Itu kenapa Brené Brown, seorang peneliti keberanian dan kerentanan dari University of Houston, bilang, keberanian bukan tentang tidak takut, tapi tentang bertindak meskipun lo takut. Refleksi, takut itu pelajaran dari masa lalu. Coba pikir deh, kapan terakhir kali lo ngerasa takut banget ngelakuin sesuatu tapi lo tetap jalan? Mungkin waktu pertama kali presentasi, waktu lo harus ngomong di depan orang banyak, atau waktu lo mutusin buat bilang jujur ke seseorang. Dan setelah lo berhasil, lo sadar, ternyata nggak semenakutkan itu. Artinya apa? Takut itu bisa dilatih. Psikolog Albert Bandura, pencetus teori self-efficacy, nemuin bahwa orang yang percaya sama kemampuannya sendiri cenderung lebih berani ambil risiko. Karena di kepala mereka punya keyakinan, kalaupun gagal, gue masih bisa bangkit. Kenapa orang lain lebih berani? Jadi, kenapa ada orang yang kelihatan lebih berani dari lo? Sederhana, bukan karena mereka nggak takut, tapi karena mereka udah sering banget gagal. Mereka punya jam terbang kegagalan yang bikin mentalnya tebel. Sementara banyak dari kita yang baru gagal sekali aja udah mundur selangkah. Padahal menurut Carol Dweck dari Stanford University, orang yang punya growth mindset alias pola pikir berkembang, ngelihat kegagalan bukan sebagai bukti kebodohan, tapi bukti proses belajar. Orang yang berani itu bukan karena mereka nggak pernah jatuh, tapi karena mereka udah nyaman sama rasa sakit waktu jatuh. Dan Kang Deddy Mulyadi pernah bilang di salah satu wawancaranya, pemimpin yang baik itu bukan yang nggak pernah takut, tapi yang tetap jalan meski takutnya belum hilang. Cara ngebangun keberanian secara realistis. Sekarang gimana caranya biar lo bisa mulai berani juga? Nomor 1, kenali ketakutan lo.
Kebanyakan orang kalau takut, mereka malah ngelawan atau ngelak. Kayak, gue nggak takut kok. Padahal di dalam hati deg-degan setengah mati. Masalahnya selama lo pura-pura nggak takut, lo nggak akan pernah bisa ngendaliin rasa takut itu. Karena sesuatu yang lo tolak justru makin kuat nyerang balik. Makanya, langkah pertama yang paling penting adalah ngakuin dan nulis ketakutan lo. Simple banget, tapi efeknya gede. Contoh, gue takut ditolak, gue takut gagal, gue takut kelihatan bodoh. Begitu lo tulis, lo kayak ngasih bentuk ke monster yang selama ini cuma lo bayangin di kepala. Dan kalau udah punya bentuk, lo bisa pelan-pelan belajar ngendaliin dia. Menurut penelitian dari University of California, Los Angeles, UCLA, menulis emosi negatif seperti rasa takut bisa menurunkan aktivitas amigdala, bagian otak yang ngatur respon stres dan cemas. Artinya, pas lo nulis ketakutan lo, otak lo secara harfiah jadi lebih tenang. Jadi jangan diremehin. Kadang keberanian dimulai dari selembar kertas dan kejujuran sama diri sendiri. Nomor 2, mulai dari hal kecil. Lo nggak harus langsung lompat dari tebing buat disebut berani. Keberanian bukan soal aksi ekstrim, tapi soal ngambil langkah pertama sekecil apapun itu. Mulai dari hal sederhana kayak ngobrol sama orang baru, ngungkap pendapat di grup, atau posting karya lo di sosmed tanpa mikirin komentar orang. Kenapa ini penting? Karena otak manusia belajar lewat kebiasaan. Setiap kali lu berani ngambil satu langkah kecil, otak lu nyimpen rekaman sukses itu. Dan makin banyak rekaman suksesnya, makin kuat rasa percaya diri lo. Psikolog Albert Bandura nyebut hal ini sebagai mastery experience, pengalaman-pengalaman kecil yang bikin seseorang yakin sama kemampuannya sendiri. Lu nggak lahir berani, lu belajar jadi berani lewat pengalaman kecil yang lu kumpulin tiap hari. Jadi jangan nunggu siap, karena lu nggak akan pernah ngerasa siap 100%. Mulai aja dulu, nanti keberanian lu bakal tumbuh seiring langkah-langkah kecil itu. Nomor 3, bangun lingkungan yang aman. Nih, satu hal yang sering dilupain. Orang berani itu bukan berarti orang yang selalu sendirian. Sering banget keberanian seseorang muncul karena dia punya tempat pulang yang aman. Teman yang percaya, keluarga yang dukung, atau komunitas yang nggak ngejudge. Psikolog sosial Amy Edmondson dari Harvard nyebut konsep ini psychological safety, kondisi di mana seseorang ngerasa aman buat ngomong jujur, buat salah, buat nunjukin sisi rapuhnya tanpa takut dihakimi. Ketika lu punya lingkungan kayak gitu, lu jadi jauh lebih gampang buat nyoba hal baru. Karena lu tahu, kalaupun gagal, lu nggak sendirian. Dan kalau sekarang lu belum punya lingkungan yang suportif, lu bisa mulai dengan cara jadi lingkungan itu buat orang lain dulu. Jadi orang yang nggak ngejek pas temen gagal, tapi nyemangatin. Jadi orang yang bikin orang lain ngerasa aman. Karena keberanian itu menular, dan biasanya lu bakal dapet energi yang sama balik ke lo. Nomor 4, ubah dialog di kepala lo. Setiap orang punya suara kecil di kepala yang terus ngomong tiap hari. Masalahnya, buat sebagian orang, suara itu isinya nyinyir semua. Lu nggak cukup pintar, lu bakal gagal, lu nggak sekuat dia. Nah, ini yang disebut sama psikolog Carol Dweck dari Stanford University sebagai fixed mindset, pola pikir yang bikin lu percaya kemampuan lu itu tetap nggak bisa berkembang. Padahal, cuma dengan ubah satu kalimat aja, lu bisa mulai ngerubah cara otak lu berpikir. Coba ganti gue nggak bisa, jadi gue belum bisa, tapi gue mau coba. Kata belum itu kecil, tapi ngubah segalanya. Karena lu ngasih sinyal ke otak lu bahwa kemampuan lu bisa bertumbuh. Dan setiap usaha itu adalah bagian dari proses belajar, bukan kegagalan. Dan percaya deh, begitu lu ubah cara lu ngomong ke diri sendiri, cara lu ngeliat dunia juga ikut berubah. Karena yang paling sering ngebunuh keberanian lu bukan omongan orang lain, tapi omongan lu sendiri di kepala lu. Sekarang coba lu pikir bentar. Berapa banyak hal yang pengen lu lakuin tapi lu tahan-tahan cuma karena takut. Takut salah, takut gagal, takut kelihatan bodoh. Padahal, keberanian itu bukan berarti lu nggak takut.
Keberanian adalah lu tetap jalan meskipun lu takut. Psikolog Susan Jeffers, penulis buku Feel the Fear and Do It Anyway, bilang, rasa takut nggak akan pernah hilang sepenuhnya, tapi lu bisa belajar hidup bareng dia. Dan semakin sering lu ngelangkah, rasa takut itu bakal makin kecil, sementara lu makin besar. Lu tahu nggak kenapa orang lain berani sementara lu nggak? Karena mereka udah berdamai sama rasa takutnya duluan. Bukan karena mereka lahir tanpa takut, tapi karena mereka ngerti. Satu-satunya cara ngalahin takut adalah ngelangkah sambil gemetaran. Jadi mulai sekarang, jangan tunggu berani baru bertindak, tapi bertindak dulu, nanti keberanian bakal nyusul. Mulai dari hal kecil, sekecil apapun. Karena setiap langkah kecil yang lu ambil hari ini adalah bukti bahwa lu nggak lagi dikontrol sama rasa takut. Dan kalau lu ngerasa sendirian, inget ini. Semua orang hebat di luar sana juga pernah di posisi lo sekarang. Bingung, cemas, ngerasa kecil, tapi tetap jalan. Bedanya, mereka nggak berhenti. Karena keberanian bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling nggak nyerah. Kalau video ini bikin lu mikir ulang soal arti keberanian, klik like-nya dan share ke temen lu yang butuh dorongan buat mulai langkah pertama. Dan tulis di kolom komentar, hal apa yang pengen lu beraniin mulai minggu ini. Siapa tahu, satu komentar lu bisa jadi inspirasi buat orang lain juga.